pertanyaannya untuk Mas Gibran. Sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, Dayak. Udah 6? Sebelum baru 5, satu lagi. Kurang satu apa ya? Syukurin. Satu lagi sukunya. Banyak loh. Ayo loh. Dayak, Batak, Dayak, Batak, Jawa, Sunda, satu lagi tadi. Betawi. Betawi, satu lagi. Oh, Ayo. kurang satu apa ya? Ayo. Ayo. Bantuin dong Mas Bobi. Suku cadang kali. Suku-suku Batok. Ah, lama banget sih. Yang ini yang dayung-dayung, yang dari Makassar banyak, ada yang di pulaunya ini, atasnya Surabaya, Yang di Priuk. ya. Ditebakin lagi. Madura, Saya kira luar biasa sekali Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Ini luar biasa sekali dan ini kan Pak Presiden punya concern yang luar biasa sekali untuk masalah pertanian pangan, swasembada pangan, dan kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari NTT. Permasalahan air kan sudah kita tangani, masalah irigasi, masalah pupuk, ini masih ada keluhan-keluhan masalah bibit, bisa menyuplai bibit-bibit unggul sehingga kita tidak perlu impor lagi, dan tadi kan produk-produk turunannya sudah teridentifikasi semua, produk-produk turunan hilirisasinya, dan ini saya kira luar biasa sekali Pak Ketua Den ya. Kalau dulu di Solo saya bikin Solo Teknopark lebih ke digital, ini tempat yang luar biasa sekali karena kita pengen ini. Saya kan sering bicara masalah bonus demografi. Nah, kita pengen anak-anak muda itu lebih terlibat di R&D seperti ini. Jadi R&D untuk bibit, nanti mengawal bagaimana proses hilirisasi ini bisa dilakukan. Tadi ini Prof luar biasa sekali, Kemenyan, kunyit, telang, kentang, tadi yang jadi bioetanol juga, ini saya kira Indonesia luar biasa sekali. Dan tadi saya bilang ke Pak Ketua Den, ini mungkin mohon segera dibangun kampusnya, nanti saya mohon Pak Gubernur dan Kepala Daerah terkait untuk segera ya mempercepat proses pembangunan yang ada di sini. Ini luar biasa sekali Prof, dan saya titip untuk anak-anak muda biar bisa lebih tertarik di pertanian untuk ke depan, terutama untuk di R&D-nya. Ya, terima kasih. Bapak dibilang capres setengah dewa. Bapak dibilang capres setengah dewa. Saya manusia biasa, makan nasi. Semua angka-angka itu menunjukkan Bapak kuat banget jadi presiden. Pak. Gimana? Apa? Semua angka-angka dari saya resmi. Angka apa? Iya, survei. Sudah saya bilang bolak-balik nggak ngurus survei. Saya manusia biasa, makan nasi. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Ya, tadi nampak pada cuplikan video sebelumnya, wakil presiden kita Gibran ya tampaknya kesulitan dalam menyebutkan nama-nama suku. Ya, kurang satu ya. Teman-teman tahu berapa suku di Indonesia atau bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ya, nanti teman-teman bisa jawab juga di komentar. Tapi saya nggak membahas hal itu. Ini soal usulan penggantian wapres. Ya, usulan penggantian wapres. Ya. Dan di sini saya akan bacakan kepada teman-teman. Kita akan baca aja ya dari BBC News Indonesia ya. Mengapa usulan wapres Gibran diganti saat sulit dilakukan? Prabowo masih memerlukan Jokowi, ini dengan tanda kutip ya. Forum Perwirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan sebagai wakil presiden atau wapres. Mengapa analisis hukum dan politik menganggap langkah itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan? Nah, ini yang menariknya nih. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan landasan pelanggaran hukum untuk melakukan pemakzulan putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ya, itu menurutnya masih lemah
termaksud jika menggunakan alasan perubahan aturan batas usia yang melanggengkan Gibran menjadi cawapres. Ini maksudnya putusan 90 tahun 2023 memang ya banyak problem juga pada proses pencalonan Gibran dan dinilai telah melanggar kode etik Paman Usman ya, dan Gibran melanggar juga pada saat itu lolos lewat pelanggaran yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi yang kemudian pada saat itu Paman Gibran sebagai ketua MK ya. Kemudian teman-teman, apakah ada alasan lain? Nah, kita coba baca lagi ya. Gibran itu berjuang sama Prabowo dalam setiap proses Pilpres lalu. Jadi nggak mungkin Gibran saja dianggap salah, kecuali kalau misalnya nih Gibran tertangkap sendirian melakukan perbuatan tercela, misalnya mabuk atau misalnya dia korupsi sendirian, itu baru kuat. Tapi lagi-lagi itu juga tidak mudah, kata Bivitri ke BBC News Indonesia Senin 28 April 2025. Dari sisi politik, pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Firman Nur pun melihat peluang pemakzulan Gibran sangat kecil. Prabowo itu masih melihat Jokowi sebagai satu elemen penting dalam dunia politik yang tidak bisa ditinggalkan, manakala dia ingin menyaman dan langgeng berkuasa, kata Firman. Kemudian, sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang kita kenal sebagai MPR mencopot Gibran dari jabatan orang nomor 2 di Indonesia. Mereka memandang keputusan MK tentang pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang membuat Gibran dapat menjadi cawapres telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Menanggapi sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Prabowo tidak dapat memberikan respon secara spontan atas usulan itu karena perlu mempelajari secara cermat isi dan setiap poin yang diajukan. Kemudian pemberhentian presiden dan atau wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A dalam undang-undang menjelaskan pemberhentian dapat dilakukan apabila mereka terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, kemudian penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi kalau perbuatan tercela, kalau ketahuan korupsi sendirian atau yang lainnya baru ya lumayan kuat lah kalau seperti itu. Kalau hanya mengacu pada putusan MK kemarin ya rasa-rasanya kecil harapannya untuk pemakzulan itu ya. Kemudian berkaca pada alasan itu, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menilai sulit mencari rujukan aturan dasar pelanggaran hukum yang bisa digunakan untuk mengajukan Gibran. Kalau acuannya apa yang terjadi waktu Pilpres, MK telah memutuskan tidak ada pelanggaran hukum di situ, yaitu yang kemarin pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jadi sah sudah secara hukum, makanya KPU yang menetapkan mereka sebagai pemenang. Dan kemudian ya pelantikan dilakukan pada 20 Oktober di Majelis Permusyawaratan Rakyat di gedung MPR ya. Kemudian dia juga mengatakan adanya pelanggaran etika dalam putusan MK nomor 90 tentang batas usia yang melanggengkan Gibran menjadi cawapres juga masih lemah. Itu kan putusannya pelanggaran etika bukan hukum. Ya, jadi itu tadi yang saya katakan tidak segampang itu, tetapi walaupun tidak gampang bukan berarti tidak bisa ya. Kecuali kalau misalnya nih Gibran tertangkap sendirian melakukan perbuatan tercela, nah itu tadi sudah disampaikan ya, baru proses pemakzulan itu bisa bergulir lebih gampang. Itu pun nggak mudah lah ya. Kemudian pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa DPR harus mengajukan permintaan ke MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tak lagi memenuhi syarat. Permintaan ini dapat diajukan ke MK jika mendapat dukungan dan sidang paripurna dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang ada. Ya, kemudian jika MK memutuskan terjadinya pelanggaran itu, lalu DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian ke MPR.
Terakhir, MPR mengambil keputusan yang harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, ya. Kemudian proses itu, kata Bu Fitri, harus melewati negosiasi politik yang sangat rumit dan menantang, apalagi 7 dari 8 fraksi di DPR merupakan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Sangat-sangat sulit, kecuali kalau memang fraksi yang dikuasai Prabowo itu kompak, tapi kan guncangan politik itu pasti nggak main-main, mereka akan hitung-hitungan di situ, kata Bu Fitri. Jadi itu tadi, ya mungkin ya tergantung kepada Pak Prabowo langsung. Bagaimanapun ya mereka-mereka ini koalisi Indonesia Maju Kim Plus ini pasti tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto. Apakah Pak Prabowo setuju pemakzulan ini? Ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Wiranto. Ya, Pak Prabowo nggak bisa memutuskan atau apa, belum bisa, perlu dikaji, perlu dilihat dulu, ya, karena ini bukan main-main, ini persoalan penggantian wapres, teman-teman, ya. Oke, kemudian di sini selain dalam konteks pilpres, pakar hukum tata negara UGM Jainal Arifin Mochar ya, memandang sebenarnya Gibran dapat dikaitkan dengan sejumlah isu yang pernah menerpanya. Lebih baik DPR memulai dengan silakan, misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wapres, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah. Silakan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu. Kemudian kalau misalnya perbuatan tercela, silakan apakah konteks Mufafa, betulkah dia yang melakukan? Silakan itu dielaborasi. Lalu kalau bentuk pidananya misalnya Ubedillah pernah lapor Gibran ke KPK. Kalau masing-masing itu bisa dibuktikan secara hukum, saya kira bisa melanjutkan ke proses impeachment melalui DPR, tapi tanpa pembuktian tiba-tiba melompat pada kesimpulan bahwa impeachment harus dilakukan, menurut saya itu tidak tepat, ya. Jadi harus ada bukti-bukti kuat bahwa Gibran pernah melakukan pelanggaran hukum. Kemudian senada, pengamat politik Brin Firman Noor ya juga melihat bahwa Prabowo tidak mungkin bergerak atau menindaklanjuti usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu. Analisis dia karena Prabowo masih memerlukan Jokowi. Prabowo itu masih melihat Jokowi sebagai satu elemen penting dalam dunia politik yang tidak bisa dia tinggalkan, manakala dia ingin nyaman dan langgeng berkuasa. Selain itu, kata Firman, loyalis Jokowi pun masih banyak di posisi-posisi strategis kekuasaan, sehingga upaya untuk melepaskan Jokowi akan membuat posisi Prabowo menjadi lemah. Dan dia juga masih merasa berterima kasih dengan Jokowi. Jadi, upaya untuk mendongkel Jokowi melalui anaknya seperti yang diharapkan oleh Purnawirawan itu masih jauh dari hitung-hitungan Prabowo, dan saya yakin tidak akan di-follow up. Ya, jadi banyak sekali ya. Mungkin teman-teman ada penyampaian lain, ya bolehlah nanti kita berbagi pendapat di komentar ini agar bisa sama-sama saling bertukar pikiran. Terima kasih, itu saja dari saya. Salam dan sampai jumpa.